Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihir bukan hanya cerita rakyat. Ia nyata, berbahaya, dan bahkan pernah menimpa manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Yahudi bernama Labid bin Al-A'sam merancang sihir licik, mengikat simpul demi simpul, berharap Nabi menjadi gila, kehilangan kendali, bahkan binasa. Tapi, apakah sihir itu berhasil? Bagaimana wahyu Allah membongkar rahasia tersembunyi di sumur tua Madinah? Dan apa pelajaran besar yang Allah siapkan bagi umat Islam hingga hari ini? Ya Allah, lindungilah kami dari sihir, dari godaan setan, dan dari keburukan manusia. Jadikan kisah Rasulullah ini menjadi peneguh iman dan cahaya dalam hidup kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir karena kita akan menelusuri langkah demi langkah peristiwa sihir yang menimpa Rasulullah. Dari awal munculnya gangguan, terbongkarnya pelaku, hingga cara Allah menyelamatkan nabinya. Dan pada penutupnya, kita akan melihat hikmah abadi yang tidak hanya berlaku di masa lalu, tapi juga menjadi pelajaran besar bagi kehidupan kita hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Jejak sihir dalam sejarah para nabi. Bayangkan sebuah dunia di mana cahaya kebenaran selalu berhadapan dengan kegelapan tipu daya. Sejak manusia pertama turun ke bumi, ada satu senjata kuno yang terus digunakan oleh para penentang risalah, yaitu sihir. Ia bukan sekedar trik atau hiburan murahan, tapi sebuah kekuatan gelap yang digunakan untuk menentang para nabi dan merusak umat manusia. Kita bisa membuka lembar sejarah jauh ke belakang. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan langsung dengan pasukan tukang sihir Fir'aun. Adegan itu begitu dramatis. Tali-tali dan tongkat para penyihir tampak bergerak seakan-akan menjadi ular karena tipu daya sihir. Orang banyak pun terperdaya. Namun Allah memperlihatkan kebenaran dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah menjadi ular besar dan menelan semua tipu daya mereka. Peristiwa itu menjadi saksi bahwa sihir itu nyata dan para nabi diuji dengan tipu daya gelap tersebut. Kisah lain ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran menyinggung bahwa di masa beliau ada manusia yang mempelajari sihir dari setan-setan, hingga menuduh Nabi Sulaiman sendiri sebagai penyihir. Padahal kenyataannya Allah menundukkan jin dan setan di bawah kendali Nabi Sulaiman. Sementara sihir justru diharamkan. Peristiwa ini memperlihatkan satu pola yang jelas. Musuh para nabi kerap menggunakan sihir sebagai alat melawan kebenaran. Nah, dari dua kisah besar itu, Nabi Musa dan Nabi Sulaiman, kita masuk ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus sebagai Rasul terakhir, pembawa risalah penutup, dan musuh-musuhnya pun tidak kehabisan cara untuk melemahkan perjuangan dakwah Islam. Kalau mereka gagal dengan cemoohan, gagal dengan siksaan fisik, gagal dengan propaganda, mereka pun mencoba cara lain, yaitu sihir. Mari kita telusuri suasana Madinah pada saat itu. Setelah hijrah, Rasulullah membangun masyarakat Islam dengan pondasi iman dan persaudaraan. Tapi di sisi lain, muncul kelompok yang tidak senang, yaitu kaum Yahudi yang merasa terusik, kaum munafik yang iri, dan orang-orang musyrik yang masih menyimpan dendam. Tekanan demi tekanan diarahkan kepada Rasulullah. Dan di titik tertentu muncullah sebuah upaya busuk yang jauh lebih licik, yaitu menyerang Nabi dengan ilmu sihir. Siapa yang menjadi pelakunya? Catatan riwayat sahih menyebutkan satu nama, yaitu Labid bin Al-A'sam. Ia berasal dari kabilah Yahudi Bani Zuraik, salah satu suku yang masih menetap di Madinah setelah perang Khandaq dan terus mengintai kelemahan kaum muslimin.
Namun, sebelum masuk ke peristiwa sihir yang menimpa Nabi secara langsung, kita harus paham dulu satu hal, yaitu tradisi sihir pada masa itu bukan hal asing di Jazirah Arab. Orang Arab mengenal para penyair yang kadang dicurigai punya kekuatan gaib. Mereka juga mengenal dukun dan tukang sihir yang mengaku bisa mengikat hati manusia, memisahkan suami istri, dan membuat orang jatuh sakit. Maka, ketika kaum Yahudi mencoba menjatuhkan Rasulullah dengan cara ini, mereka sedang memakai senjata yang dianggap paling halus, paling sulit dilawan secara manusiawi. Riwayat sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim menguatkan peristiwa ini. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah, sehingga beliau pun dibuat seakan-akan melakukan sesuatu yang beliau tidak kerjakan. Kalimat Sayyidah Aisyah ini menjadi pintu masuk penting dalam penelitian sejarah. Karena dari sini kita tahu, sihir benar-benar diarahkan langsung kepada Rasulullah, bukan sekedar tuduhan. Dan menariknya, riwayat ini datang dari Sayyidah Aisyah sendiri, istri Nabi, orang terdekat, yang menyaksikan langsung perubahan pada kondisi beliau. Coba bayangkan suasana di rumah Rasulullah pada waktu itu. Sayyidah Aisyah melihat suaminya, sang Nabi, mengalami hal yang tidak biasa. Beliau merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Seolah ada kabut yang menutupi sebagian ingatannya. Dalam dunia medis modern, orang mungkin menyebutnya ilusi atau gangguan persepsi. Tapi saksi sejarah dengan jujur menyebutnya sihir. Peristiwa ini bukan hal kecil. Ia mengingatkan kita bahwa sejak dahulu kala, para musuh risalah selalu memakai cara yang sama, yaitu sihir sebagai senjata terakhir. Nabi Musa alaihi salam diuji dengan sihir Fir'aun, Nabi Sulaiman dituduh bersekutu dengan sihir, dan kini Rasulullah sendiri pun menjadi sasaran ilmu hitam. Labid bin Al-A'sam dan sihir yang dikerjakan. Bayangkan sebuah malam di Madinah. Kota itu tampak tenang dari luar, seakan tidak ada sesuatu yang berbahaya. Tapi di balik kegelapan, ada satu rencana jahat yang sedang disusun. Rencana itu bukan sekedar fitnah atau serangan fisik. Rencana ini lebih licik, lebih tersembunyi, dan lebih berbahaya. Di tengah masyarakat Madinah yang beragam, Muslim, Yahudi, dan munafik, ada seorang lelaki yang kelak namanya abadi dalam catatan sejarah hitam, yaitu Labid bin Al-A'sam. Labid bukan orang biasa. Ia dikenal sebagai bagian dari kabilah Yahudi Bani Zuraik, salah satu suku yang menetap di Madinah dan memiliki sejarah panjang perselisihan dengan kaum muslimin. Ketika banyak suku Yahudi lain telah terusir akibat pelanggaran perjanjian, Bani Zuraik masih terdiam, menyimpan iri dan dengki yang mendalam. Dari lingkungan inilah, seorang lelaki bernama Labid menyusun niat jahatnya. Apa yang ia lakukan? Riwayat sahih memberikan jawabannya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah, sehingga Nabi pun dibuat seakan-akan melakukan sesuatu yang beliau tidak kerjakan. Riwayat ini membuka tabir kejahatan yang jarang dibicarakan dengan detail. Karena dari sini kita tahu, sihir itu bukan sekedar rumor. Ia nyata, ditujukan langsung kepada Nabi, dan pelakunya disebut dengan jelas, yaitu Labid bin Al-A'sam. Mari kita telusuri cara kerja sihir ini. Menurut riwayat, Labid berhasil mendapatkan rambut Rasulullah yang jatuh ketika disisir. Rambut itu bukan sekedar helai biasa. Dalam tradisi sihir, benda-benda yang terikat langsung dengan tubuh seseorang seperti rambut, kuku, atau pakaian sering dijadikan media untuk menyebarkan pengaruh gaib. Labid menggunakannya sebagai bahan utama. Tidak berhenti di situ, rambut itu lalu diikat dengan simpul-simpul sihir, dibalut dengan mayang kurma yang kering. Bayangkan detailnya, seutas rambut, rapuh dan kecil, namun dengan niat jahat, ia menjadi alat kezaliman.
Rambut itu lalu disusun sedemikian rupa, dipintal dengan simbol-simbol tertentu, dan ditanamkan pada mayang kurma, sebuah benda sederhana yang berubah menjadi sarana kekuatan gelap. Mengapa mayang kurma? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah media yang sering digunakan tukang sihir pada masa itu. Simpul diikat, mantra dibisikkan, lalu benda itu disembunyikan di tempat yang sulit dijangkau. Dan di Madinah, Labid memilih satu lokasi yang sangat tersembunyi, yaitu sumur milik Zu'arwan. Bayangkan adegan itu, di malam buta, Labid membawa benda sihir itu, berjalan ke arah sumur yang sepi, lalu melemparkannya ke dalam. Air sumur yang jernih menjadi saksi bisu persekongkolan kegelapan. Sejak saat itu, sihir itu mulai bekerja, menyerang Nabi terakhir, utusan Allah, pembawa risalah yang sedang membangun masyarakat beriman di Madinah. Saksi mata peristiwa ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Riwayatnya begitu detail hingga kita bisa membayangkan langkah demi langkah. Dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah meriwayatkan percakapan antara dua malaikat yang datang kepada Rasulullah dalam mimpi. "Siapakah yang menyihirnya?" tanya salah satu malaikat. "Labid bin Al-A'sam," jawab yang lain. "Dengan apa ia menyihir?" "Dengan rambut yang jatuh ketika beliau disisir, dan sebatang mayang kurma." "Di mana benda itu diletakkan?" "Di dalam sumur milik Zu'arwan." Riwayat ini mengungkap dengan sangat jelas modus operandi Labid. Rambut yang dipakai, media yang digunakan, hingga tempat penyimpanan, semuanya terekam dalam hadis sahih. Tidak ada ruang untuk sekedar dugaan. Semua terverifikasi oleh riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Mari kita berhenti sejenak dan bayangkan kronologi itu. Labid, seorang Yahudi dari Bani Zuraik, mendapatkan rambut Nabi. Ia mengikatnya dalam simpul, membungkusnya dengan mayang kurma, lalu menyimpannya dalam sumur tua yang gelap. Setiap detailnya bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana busuk yang matang. Mengapa Labid memilih sumur? Karena sumur adalah tempat yang tersembunyi, lembab, dan dianggap memiliki aura tertentu dalam tradisi sihir. Disitulah benda itu bisa tetap bertahan tanpa mudah ditemukan. Dan selama benda itu tersembunyi, pengaruh sihir terus bekerja pada orang yang menjadi targetnya. Gejala yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sejenak, seorang nabi yang dikenal tegas, jernih pikirannya, dan kuat jasmaninya tiba-tiba mengalami kondisi yang membingungkan. Beliau merasa telah melakukan sesuatu, padahal kenyataannya tidak. Bayangkan pula orang-orang terdekat beliau yang menyaksikan langsung perubahan itu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Inilah fase yang paling pelik dalam sejarah sihir yang menimpa Rasulullah. Setelah Labid bin Al-A'sam menanamkan sihirnya, efek itu mulai terlihat. Tidak dalam bentuk luka fisik atau serangan kasar, tidak ada pedang, tidak ada tombak, tapi ada sesuatu yang jauh lebih luas, lebih samar, namun menyiksa, yaitu perubahan persepsi dan rasa bingung yang menimpa Nabi terakhir. Riwayat yang paling jelas datang dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah disihir sehingga beliau merasa seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya besar. Seorang nabi yang biasanya begitu teliti dan benar dalam setiap langkahnya, mengalami keadaan seolah-olah ingatan dan perbuatannya tidak selaras. Beliau merasa sudah melakukan sesuatu, padahal kenyataannya tidak terjadi. Mari kita perjelas gambaran ini. Dalam kehidupan sehari-hari, hal semacam ini bisa membuat seseorang kebingungan. Bayangkan, seseorang merasa sudah berbicara dengan seseorang, padahal ia belum. Atau merasa sudah menyelesaikan pekerjaan, padahal pekerjaan itu belum dikerjakan sama sekali. Inilah yang dialami Rasulullah pada masa itu. Riwayat lain menambahkan bahwa Nabi mengalami rasa sakit di kepala dan perut. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyinggung bahwa gejala ini menambah berat kondisi beliau.
Jadi, bukan hanya kebingungan atau ilusi semata, tapi juga rasa sakit fisik yang nyata. Saksi utama peristiwa ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang paling dekat dengan Nabi di rumah, dan beliau yang paling tahu perubahan kondisi beliau. Sayyidah Aisyah melihat langsung bagaimana suaminya, utusan Allah, berada dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Beliau tampak lemah, tampak bingung, hingga Sayyidah Aisyah pun tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Kondisi ini membuat sebagian sahabat juga ikut merasakan kegelisahan. Namun, karena sifat sihir ini halus, ia tidak menampakkan gejala seperti orang kesurupan atau gila. Justru sebaliknya, Nabi tetap tenang, tetap menjalankan ibadah, tetap menerima wahyu. Hanya saja, dalam hal pribadi, beliau merasakan seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Para ulama kemudian menegaskan, keadaan ini murni menyentuh sisi jasmani dan kebiasaan pribadi beliau, bukan menyentuh wahyu. Riwayat Sayyidah Aisyah sangat jelas bahwa sihir itu tidak membuat Nabi kehilangan kendali terhadap risalah yang dibawanya. Yang terjadi hanyalah semacam ilusi, seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Mari kita bayangkan suasana rumah Nabi saat itu. Sayyidah Aisyah melihat sang suami yang biasanya begitu kuat kini tampak berbeda. Beliau sering berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Malam-malam beliau dipenuhi doa panjang, tanda bahwa beliau sedang merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang bukan sakit biasa. Kondisi ini berlangsung hingga Nabi sendiri merasakan ada yang ganjil. Beliau bukan orang yang mudah menyerah pada rasa sakit. Sejarah mencatat betapa beliau kuat menghadapi luka-luka perang, pedang yang menggores, bahkan gigi yang patah dalam perang Uhud. Tapi kali ini berbeda. Luka di badan bisa dilihat, bisa diobati, sedangkan sihir ini tidak tampak, samar, dan menusuk ke dalam pikiran. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi sempat mempertimbangkan pengobatan dengan cara cantuk atau bekam, sebagai ikhtiar medis yang dikenal pada masa itu. Ini menunjukkan bahwa beliau merasakan sakit nyata, bukan sekedar hayalan. Tapi ketika doa beliau terkabul, Allah memperlihatkan bahwa yang beliau alami bukanlah penyakit biasa, melainkan akibat sihir. Episode ini adalah fase diam-diam berbahaya dalam sejarah. Tidak ada peperangan, tidak ada benturan fisik, tapi ada satu serangan gaib yang membuat kondisi Nabi berubah, yaitu bingung, merasa melakukan sesuatu padahal tidak, merasakan sakit, dan terus berdoa mencari jawaban. Sayyidah Aisyah, saksi utama, merekam peristiwa ini dengan sangat jujur. Dari beliaulah umat Islam tahu detail gejala yang dialami Rasulullah. Tanpa riwayat Sayyidah Aisyah, mungkin kita hanya mendengar kabar samar. Tapi karena kesaksian istrinya ini, kita tahu betul bagaimana sihir itu bekerja pada diri Nabi. Dan begitulah fase ini menandai titik penting, yaitu Rasulullah sedang berada dalam ujian berat. Beliau merasakan gejala yang tidak bisa dijelaskan secara kasat mata, tidak bisa diobati dengan cara biasa, seakan ada kabut yang mengelilingi kesehariannya. Namun, inilah yang membuat peristiwa sihir ini tercatat dalam sejarah dengan begitu kuat. Karena gejalanya nyata, saksinya jelas, dan riwayatnya sahih. Rasulullah, utusan Allah yang terakhir, sedang menghadapi serangan gaib yang paling licik, dan jejaknya terekam dalam detail hadis-hadis yang sampai kepada kita. Doa Rasulullah dan turunnya pertolongan Allah. Bayangkan malam itu di Madinah, udara tenang, bintang bertaburan di langit, tetapi di rumah sederhana Rasulullah ada doa yang dipanjatkan dengan penuh rasa sakit dan harapan. Doa itu tidak sebentar, beliau berdoa dan terus berdoa. Karena kondisi yang beliau alami bukan sekedar kelelahan, bukan sekedar sakit biasa, ada sesuatu yang samar, yang membingungkan, yang terus mengganggu diri beliau. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dengan jelas, sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah berdoa dan berdoa. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah,
tahukah engkau bahwa Allah telah memberikan fatwa bagiku tentang apa yang aku alami?" Inilah titik balik dari kisah sihir yang menimpa Nabi. Setelah berhari-hari merasakan kebingungan dan sakit, doa beliau yang tulus naik ke langit, dan Allah menurunkan jawabannya. Jawaban itu datang bukan melalui suara biasa, bukan pula lewat bisikan samar, melainkan dalam bentuk wahyu yang tampak dalam mimpi yang sangat jelas. Nabi menceritakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa ada 2 malaikat datang kepada beliau. Gambaran itu begitu hidup, hingga kita bisa merasakan adegan tersebut. Satu malaikat duduk di bagian kepala beliau, satu lagi di bagian kaki. Lalu keduanya berdialog, seakan sedang melakukan pemeriksaan medis, tetapi dalam versi langit. Malaikat yang di bagian kepala bertanya, "Apa yang menimpa orang ini?" Malaikat yang berada di bagian kaki menjawab, "Ia terkena sihir." Dialog itu berlanjut. Malaikat pertama kembali bertanya, "Siapa yang menyihirnya?" Jawaban pun keluar, Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Pertanyaan berikutnya, "Dengan apa ia menyihir?" Jawabnya, "Dengan rambut yang jatuh ketika beliau disisir dan sebatang mayang kurma kering." Dan akhirnya pertanyaan penentu itu muncul, "Di mana benda itu diletakkan?" Malaikat yang duduk di kaki Nabi menjawab, "Di dalam sumur milik Zu'arwan." Riwayat ini ada dalam Sahih Muslim nomor 2189, juga dalam Sahih Al-Bukhari. Ia bukan cerita dongeng, bukan legenda rakyat, tapi catatan sahih yang disampaikan oleh saksi utama, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sendiri. Bayangkan kekuatan adegan ini. Nabi yang sedang bingung akhirnya mendapat jawaban gamblang melalui percakapan 2 malaikat. Mereka menyebut siapa pelakunya, apa medianya, dan di mana benda itu disimpan. Sangat lengkap, tidak ada celah bagi keraguan. Kita bisa membayangkan betapa besar kelegaan Nabi ketika bangun dari pengalaman itu. Sebab sebelumnya beliau berdoa dan berdoa tanpa tahu penyebab sakitnya. Tapi malam itu Allah memperlihatkan kebenaran. Semua terungkap, tidak lagi samar. Peristiwa turunnya pertolongan Allah ini menjadi titik terang. Setelah sekian lama Nabi merasakan sakit yang tidak jelas penyebabnya, kini semuanya tersingkap. Doa-doa panjang beliau tidak sia-sia. Allah menjawab dengan cara yang paling jelas, dengan bukti yang tidak terbantahkan. Dan begitulah doa panjang Rasulullah berbuah pertolongan. Dari sebuah kondisi penuh kebingungan, Allah bukakan jalan keluar. Dari sebuah misteri yang gelap, Allah turunkan cahaya penjelasan. Semua melalui mimpi yang benar yang datang dari wahyu. Penggalian di sumur Zu'arwan. Bayangkan pagi itu di Madinah, Rasulullah sudah mengetahui dari wahyu bahwa sihir yang menimpa beliau disimpan di sebuah sumur milik Zu'arwan. Lokasi itu bukan di tengah kota, tetapi di pinggiran, agak jauh dari rumah-rumah penduduk. Sumur tua tidak terlalu dikenal, tapi menyimpan sesuatu yang kelak menjadi bukti nyata betapa bahayanya sihir. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang tercatat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan, Rasulullah datang ke sumur itu bersama beberapa sahabat. Lalu apa yang mereka lihat bukanlah sumur biasa. Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah pergi ke sumur itu, lalu beliau melihat airnya seperti air yang dicampuri pacar, dan pohon kurma di sekitarnya seperti kepala-kepala setan. Ini deskripsi yang jelas. Airnya berubah warna, keruh seakan beracun. Pohon kurma di sekelilingnya tidak normal, menakutkan, tampak aneh seperti bayangan buruk. Semua itu adalah indikasi kuat bahwa sumur itu memang telah dipakai untuk tujuan kotor, yaitu media sihir. Disinilah momen investigasi berlangsung. Rasulullah kemudian memerintahkan beberapa sahabat untuk menggali sumur tersebut. Mereka turun menelusuri lapisan demi lapisan, dan benar saja dari dalam sumur ditemukan sebuah bungkusan. Isinya bukan barang berharga, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat, yaitu ikatan-ikatan sihir.
Dalam riwayat lain disebutkan bahwa benda itu berupa sisir, rambut yang menempel padanya, serta gulungan tali yang diikat dengan 11 simpul. Semuanya terikat rapi, disembunyikan agar tidak mudah ditemukan. Tapi atas izin Allah semua terbongkar. Bayangkan suasana sahabat saat itu. Mereka turun ke dalam sumur, menemukan bungkusan itu, lalu membawanya naik ke hadapan Rasulullah. Bukti sihir kini nyata, bukan lagi sekedar cerita. Inilah barang bukti kejahatan Labid bin Al-A'sam. Rasulullah kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan khusus dalam peristiwa ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali beliau membaca satu ayat, satu simpul terbuka. Terus begitu sampai simpul terakhir terlepas. Dan seketika itu juga kondisi beliau pulih. Gangguan sihir yang selama ini menghantui hilang seketika. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa Nabi sendiri tidak menyentuh benda sihir itu. Beliau hanya menyuruh sahabat untuk menggali dan mengeluarkannya. Setelah jelas barang buktinya, Rasulullah memutuskan agar sumur itu ditimbun, ditutup rapat, agar tidak lagi menjadi sarana kejahatan. Hikmah abadi dari peristiwa sihir. Peristiwa sihir terhadap Rasulullah mencapai puncaknya ketika semua bukti sudah ditemukan di sumur Zu'arwan. Benda-benda yang dipakai untuk menyihir, sisir, rambut, dan simpul-simpul sihir telah berhasil diangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membaca ayat-ayat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, dua surat yang kemudian dikenal sebagai Al-Mu'awizatain. Setiap kali satu ayat dibaca, satu simpul terbuka, sampai akhirnya semua simpul lepas, dan seketika Rasulullah merasa pulih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Seakan-akan aku baru saja sembuh dari sebuah penyakit." Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kedudukannya sahih dan menjadi bukti bahwa kesembuhan itu nyata, bukan sekedar perasaan. Namun, ada satu sikap Nabi yang sangat penting untuk dicatat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak membakar barang sihir itu?" Beliau menjawab, "Tidak. Allah sudah menyembuhkanku dan aku tidak ingin menimbulkan keburukan bagi manusia." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disinilah terlihat kebesaran jiwa Rasulullah. Beliau tidak menyimpan dendam. Nama Labid bin Al-A'sam, si penyihir dari Bani Zuraik, sudah jelas. Bukti kejahatan ada di tangan, tapi Rasulullah tidak mengeksekusi, tidak membalas dengan hukuman fisik, tidak pula membuka aibnya secara besar-besaran. Beliau memilih menutup kasus ini karena tujuan utamanya bukan mempermalukan pelaku, tetapi membersihkan gangguan sihir dan menjaga ketenangan umat. Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah Allah mengizinkan Nabi terkena sihir. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa sihir itu hanya berpengaruh pada tubuh dan perasaan Nabi, tidak sampai kepada wahyu. Wahyu Allah tetap terjaga, tidak tersentuh sedikit pun. Jadi, tidak ada celah bagi musuh Islam untuk mengatakan bahwa Al-Quran tercampuri sihir. Ibnul Qayyim menambahkan dalam Zat Al-Ma'ad bahwa peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa manusiawi Rasulullah. Beliau bisa sakit, beliau bisa lemah, bahkan beliau bisa diganggu sihir. Tapi pada akhirnya semua gangguan itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tanda kenabian. Allah tidak membiarkan Rasulnya jatuh dalam kebinasaan. Selalu ada pertolongan yang datang di saat paling tepat. Syekh Mutawalli Sa'rawi, seorang mufasir kontemporer, menyebutkan dalam penjelasannya bahwa kisah ini menunjukkan dua sisi. Pertama, kekuatan sihir itu memang ada, nyata, bukan sekedar dongeng. Kedua, sihir itu tetap makhluk, tetap ciptaan, dan tetap berada di bawah kendali Allah. Sehebat apapun sihir, ia bisa dihancurkan dengan doa, zikir, dan ayat-ayat Al-Quran. Dari peristiwa ini, lahirlah sunnah yang diamalkan oleh umat Islam hingga hari ini, yaitu membaca Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa perlindungan. Nabi sendiri yang mencontohkan,
Beliau membaca 2 surat ini setiap pagi, setiap sore, sebelum tidur, bahkan meniupkannya ke telapak tangan, lalu mengusap ke seluruh tubuh. Hikmah lain yang tidak kalah penting adalah sikap Nabi menghadapi pelaku sihir. Beliau tidak membalas dengan kezaliman, meskipun Labid bin Al-A'sam jelas berniat jahat. Rasulullah memilih jalan pemaafan agar masyarakat Madinah tidak terpecah belah, tidak saling curiga, dan tidak terjadi fitnah lebih besar. Ini langkah yang strategis, penuh perhitungan, sekaligus menunjukkan akhlak kenabian yang luhur. Bagi umat Islam, peristiwa ini menjadi pelajaran abadi, bahwa sihir itu nyata, berbahaya, dan bisa menimpa siapa saja, bahkan Nabi sekalipun. Tapi pada akhirnya, sihir selalu kalah oleh kekuasaan Allah. Perlindungan sejati bukan pada jimat, bukan pada mantra-mantra buatan manusia, tapi pada doa dan ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak heran peristiwa sihir Nabi ini diabadikan dalam hadis-hadis sahih. Para perawi besar seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim mencatatnya dalam kitab mereka, agar tidak ada yang meragukan keautentikannya. Sejarah mencatat jelas umat mengambil ibrah darinya, dan sunnah Nabi terus hidup melalui doa perlindungan yang beliau ajarkan. Akhirnya, inilah penutup dari rangkaian kisah sihir terhadap Rasulullah. Ujian berat yang menimpa, bukti yang ditemukan, kesembuhan yang nyata, dan hikmah yang abadi. Sebuah peristiwa yang memperlihatkan kelemahan musuh, kekuatan doa, dan penjagaan Allah terhadap nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.